Hey Brewers, apa kabar? Balik lagi bersama gue dengan Christian. Nah, hari ini gue mau bahas lanjutan tentang Hario Mugen. Iya kan? Ini dripper baru dari Hario. Jadi perbedaannya adalah dia ini nggak punya ribs ya untuk mensupport supaya flow airnya menjadi lebih cepat. Jadi kalau Hario V60 itu ribsnya berfungsi untuk mengalirkan air. Nah, di Hario Mugen ini dia nggak ada ribs sama sekali. Yang berarti air itu akan sangat lama turunnya. Nah, kenapa dibuat kayak gitu? Karena sesuai filosofinya, Hario Mugen ini berfungsi atau diciptakan untuk teknik sekali puring. Sehingga nggak ada ulir. Variabel dalam Hario Mugen ini, yang kalian bisa tweak, yang paling penting adalah, yang kalian boleh mainin adalah suhu dan rasio. Ya, kalau suhu, kalian bisa tweak, misalnya setiap kali kalian updose dari dosis yang gue berikan, kalian bisa naikin 1 derajat juga. Misalnya kalian pakai, resepi yang gue pakai adalah 16 gram 240 air. Jadi kalau kalian mau naikin karena menurut kalian kurang intens, mau lebih full bodinya, kalian bisa pakai 17 gram. Tetapi misalnya suhunya juga harus tetap kalian naikin 1 derajat. Kalau kalian pakai 18 gram, berarti naikin 2 derajat. Nah, kalau agitasi, sekali puring terlalu banyak agitasi, berarti kita juga terlalu kuat dan terlalu banyak ekstraksi di depan, sehingga flavornya nanti ke belakangnya bakal hilang. Nah, itulah kesulitan dalam teknik sekali puring. Jadi misalnya terlalu asam, kalian bisa naikin suhu, tetapi kalau misalnya dia terlalu berbody, kalian harus turunin suhu. Oke, itu dengan Hario Mugen. Jadi variabel suhu itu, kalau terlalu asam naikin suhu, atau di belakangnya kurang flavor, atau green naikin suhu. Tapi kalau misalnya terlalu berbody, turunin suhu. Ya, itu satu. Terus kalau misalnya kita ngomong rasio. Rasio semakin pendek, semakin intens, semakin manis. Ya kan? Tetapi sacrifice clarity sama sensasi elegannya, layernya jadi rada ketutup. Tadi gua maksimal adalah 20 gram 240 ml air. Ya, sesuai dengan resepinya dia. Gitu. Itu tadi yang maksimal gua pakai. Yang minimal gue pakai ada 15 gram, tapi terlalu tipis. Jadi gue pakai 16 gram 240 ml air. Itu adalah defaultnya resepi gue, ya, atau standarnya resepi gue. Nah, untuk grind size, kalau grind size, gue kebetulan pada saat riset ini, gue memakai IK43 yang di belakang gue. Itu di arah jarum jam 6. Nah, kalau di Comandante C40, kalian bisa pakai grind size 28 klik. Gitu. Nah, gua harap grind size kalian nggak tweak lagi, karena kalau kalian nggak ngikutin grind size yang dari gua, itu akan ngerubah semua spektrum variabelnya. Jadi variabel gua di kalian bakal nggak akurat dan kalian harus start dari nol lagi untuk ngulik semuanya. Kalau misalnya kalian memakai grinder C40 atau Comandante, kalian harus menurunkan suhu minus 4 derajat. Kenapa? Gua ngerasa si Comandante selalu over extract, sehingga dia akan membuat rasa itu nggak ada acidity, berbody dan sweetness aja. Jadi berbody dan manis aja dengan Comandante. Misalnya kalau gue di IK43 pakai suhu 93 derajat, di Comandante harus turun sekitar 4 derajat, berarti sekitar 89 derajat. Itu ideal extractionnya, jadi acidity-nya masih bright, ya kan, terus juga masih ada flavornya dan semuanya balance. Gua rasa itu aja variabel dari gua ya. Semuanya udah gua sharing ke kalian. Yang perlu kalian lakukan adalah sekarang ambil Hario Mugen kalian dan langsung bro ikutin cara gua di video ini. Oke, let's go. Oke, kita sekarang brew di paper filter yang rapet. Kayak biasa 16 gram ya. Tain dulu guys, esensi gua banget ini. Tekniknya, ingat ya, tekniknya gua samain. Oke, dari dalam keluar, selupur aja gua. Dari luar masuk ke dalam. Oke, terus di tengah aja sampai sama kayak tadi 240. Teknik ini udah gua riset, ada yang pakai turbulence tinggi juga dari samping kayak cupping. Ada juga yang sekali, ada yang 3 kali, 4 kali agitasi luar ke dalam, dalam keluar, luar ke dalam lagi. Menurut gua ini yang paling rapi dan flavor transisinya paling transparan dan juga paling manis.
Kalian bisa bedain nih. Nah, dia yang rapet paper filternya, drippingnya tes sedikit demi sedikit. Nggak langsung yang kayak tadi yang bocor itu langsung. Kalian lihat 3 menit aja baru segini nih. Tapi yang pasti paper filter yang vakum ini menghasilkan brewingan sekitar 6 menitan. Jadi ini memberikan atau menghasilkan sesuai konsepnya si Mugen, yaitu sekali pour dengan immersion plus tapi juga di drip. Jadi memang dalam waktu 6 menit ini memaksimalkan si ground coffee dengan si air untuk di immerse tapi juga netes. Inilah esensi dari si dripper Mugen ini. Jadi kalau ngebrewnya cuma 2 menitan ya kenapa nggak pakai dripper biasa aja gitu ya guys. Oke, 6 menit 40. Kalian bisa lihat ya, lihat kawahnya. Tengahnya kenapa ada gundul itu karena agitasi tadi. Pouring di tengah aja, jadi kesapu dia. Mari kita coba rasanya. Kalau dari secara aroma, wow, ini jelas banget floral, ya, lavender, fruity, bener-bener kayak bukan rasa channeling yang sepet dry black tea. Mari kita coba flavornya. Cheers. Wow, lebih bulat, manis, blueberry-nya berasa. Tengahnya nggak hollow, jadi pertama masuk ada flavor, tengah juga masih ada sampai belakang. Kalau yang tadi channeling masuk aja, rasanya udah tipis, diakhiri dengan rasa-rasa yang hollow juga, kosong. Tapi kalau ini padat banget dari depan ke belakang. Acidity-nya lebih refined, fruity-nya ripe. Memang yang kalau nggak channeling, brewingan kita maksimal. Nah, salah satu tips anti channelingnya ya tadi cara lipat paper filternya, simple tapi esensi. Beda tekniknya adalah gue akan menggunakan agitasi ala Hario Mugen. Katanya pouringnya dari tengah keluar aja. Resepi semua sama. Mari kita mulai. Oke, debitnya agak deras ya, karena sekali aja dari tengah masuk pelan-pelan keluar. Ini katanya teknik dari Hario Mugen. Mari kita coba brewers yang sabar. Memang Hario Mugen ini untuk yang harus bisa. Ups, kelewatan 4 gram. I'm sorry. Wow, hampir 7 menit. 6 menit 55. Mari kicop. Aroma floral sama kayak sebelum-sebelumnya. Oke. Cheers. Wah, gua suka nih. Seriusan. Masuknya sopan, delicate. Ya, delicate itu apa ya? Mungkin gue lebih gampang bilang soft ya. Masuknya soft, blueberry, plum, kayak gitu tuh. Kayak suara gua tadi. Oh ya, itu suara background nggak apa-apa. Meskipun ngonten, bisnis tetap jalan. Jadi karena flavornya soft, jadi kita bisa detect blueberry-nya tuh panjang banget, plum sama hint of floralnya di aftertaste-nya. Wah, gua suka ini. Teknik agitasi yang paling minim tadi. Oke, ini best. Kita coba satu kali lagi percobaan. Let's go. Oke, brewers, balik lagi bersama gua Christian. Percobaan yang nggak tahu lagi. Percobaan tiada batas, tanpa batas untuk kalian semua. Cie. Kali ini gue mau pakai teknik agitasinya si Hario Mugen, tetapi gue kasih eksternal agitasi. Mari kicop apa bedanya dan rasanya, oke? Oke, bisa tadi. Satu kali spiral aja, tekniknya kalau ini. Dari dalam keluar. Kasih eksternal agitasi, masukin setengah, tarik pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Biar turbonya jangan kekuatan, saudara-saudara. Celup di tengah, masih kotor, celup lagi sampai bersih. 5 menit 55 finishnya. Mari kicop, mari kita coba brewers. Aroma enak kayak biasa, floral.
putih. Cheers. Pertama masuk manis, sweet blueberry. Long after taste-nya lebih ke sweetness-nya ya, tapi nggak sampai ke hidung kayak yang tadi itu, gila. Dia soft tapi dia menghasilkan flavor yang lebih solid. Jadi dia nggak terlalu soft, nggak terlalu layer, lebih punchy. Nah, poinnya lebih punchy. Gue suka. Termasuk gue suka juga ini. Enak juga. Akhirnya gue bisa tutup selama beberapa kali percobaan, beberapa eksperimen. Rata-rata brewing time gue 6 menit. Terus juga gue udah kasih kalian pilihan variasi agitasi. Well, kalian tinggal pilih mau yang mana. Dan have fun aja dengan dripper ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bingung, ya kan, atau kalian nggak dapet apa yang gue dapet di sini, kalian boleh share komen di bawah. Gue akan senang hati untuk membantu kalian.